Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak sekalian? Bertemu kembali dengan Ibu Maisito di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi KD 3.5 dan 3.6, yaitu teks anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa mampu menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Apa sih bedanya pesan tersirat dengan tersurat? Nah, sebelum kita ke pesan tersirat, yuk kita bahas tentang pesan tersurat. Pesan tersurat merupakan makna yang mudah dipahami dari sebuah teks, karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Contohnya, ayah pergi pagi untuk bekerja. Jadi, maksudnya sama, yaitu ayah bekerja. Sedangkan makna tersirat yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Jadi, pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Contohnya, ayah setiap pagi pergi untuk membanting tulang. Bukan berarti ayah membanting-banting tulang, tapi artinya ayah setiap pagi pergi untuk bekerja. Jadi, kalian paham ya bedanya tersirat dengan tersurat? Kalau tersurat maknanya sama dengan apa yang ada di dalam sebuah teks, sedangkan kalau tersirat kalian harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna yang sebenarnya. Nah, tadi kan kalian sudah paham bedanya tersirat dengan tersurat. Sekarang apa sih jadi teks anekdot itu? Teks anekdot merupakan karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Tujuan teks anekdot yang pertama itu untuk membangkitkan tawa pembaca, yang kedua sebagai sarana penghibur, dan yang ketiga sebagai sarana pengkritik. Contohnya coba kalian lihat di gambar yang ada di dalam video. Teks anekdot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa menjadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Dan yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Struktur teks anekdot ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Sedangkan orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Dan yang kelima atau bagian yang terakhir adalah koda, merupakan penutup atau simpulan sebagai petanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan. Nah, pembahasan yang terakhir tentang kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya kemarin, besok, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung sering banget kan kita bahas ya. Pasti bukan hal asing lagi bagi kalian. Contohnya atau, tetapi, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja. Nah, pasti semuanya juga udah tahu kan kata kerja itu apa? Kata kerja adalah kata yang menerangkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau subjek. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, kelima, menggunakan jenis pernyataan retorik atau pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apakah orang yang sudah mati bisa hidup kembali?
Nah, itu tidak perlu memerlukan jawaban karena dasarnya orang mati tidak akan pernah hidup kembali. Demikian pembahasan materi kita hari ini tentang KD 3.5 dan 3.6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalian like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.